Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ada sukacita pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita membaca firman Allah, saya mengajak sekali lagi kita berdiri. Mari semua berdiri di hadapan Tuhan. Saudara yang bawa Alkitab biasa atau smartphone, ya, saudara boleh angkat tinggi-tinggi. Kita akan deklarasikan karena kita percaya apa yang kita katakan itu yang terjadi. Amin. Ayo semangat. Amin. Kita percaya apa yang kita katakan itu yang terjadi. Saudara mengulang apa yang saya katakan. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya Alkitab akan mengubah hidupku. Aku percaya Alkitab akan mengubah hidupku. Aku percaya Alkitab akan membawa aku dari kemuliaan kepada kemuliaan. Aku percaya Alkitab membawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Aku percaya Alkitab akan memberkati aku. Aku percaya Alkitab akan memberkati aku. Dan aku akan memberkati banyak orang. Dan aku akan memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu terjadi. Buka bersama-sama dengan saya Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-1. Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal 1 ayat yang ke-28 sampai 31. Injil Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 31. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Luar biasa. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan mengalahkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadi sudah singkat dijelaskan nama saya Pendeta Franz John Mesak lengkapnya. Saya berasal dari Timur Kupang, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan saya boleh ada di sini. Puji Tuhan. Ini memang kali ketiga. Kalau kali pertama, kalau tidak salah sekitar 93-94 saya pernah datang di kota ini dengan tim. Saya masih mahasiswa di Malang, di Sakti Malang, STT Satya Bakti di Malang. Dan saya datang. Kemudian Maret yang lalu saya juga datang. Ya, di sini diajak oleh Ko Acong, ya, untuk orang Kalimantan Tengah lebih gampang itu Alliance Vision Borneo, ya, yang cukup besar mungkin di Indonesia, ya, Vision Borneo. Puji Tuhan, saya bersyukur karena beliau mengajak saya, bahkan beliau membiayai perjalanan saya. Seluruh kehidupan saya dibiayai oleh beliau untuk ke sini. Puji Tuhan, saya sudah punya istri yang cantik sekali, cuma tidak bisa dibawa, sudah besar, jadi tidak bisa dibungkus. Saya punya 2 anak putri, puji Tuhan. Iya, kita sebenarnya sudah mulai ada di dalam suasana Natal. Jadi saya tergerak untuk berkhotbah tentang Natal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena saya percaya bahwa kita membutuhkan kabar baik di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Ya, kemarin saya turun dijemput oleh Pak Gembala, juga Pak Daniel dan Pak siapa? Bang Freddy, ya. Freddy, ya. French, iya, maaf Pak kalau salah. Dan dalam perjalanan mereka bercerita bahwa Pak Gubernur kita Kalimantan Tengah sendiri kena COVID-19, ya, dan harus isolasi. Memang dunia sedang ada di dalam satu situasi yang menakutkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena bukan saja itu, beberapa waktu yang lalu saya membaca di kompas.co Jakarta, Indonesia sendiri menurut data BPJS
BPS. BPS Indonesia sendiri sudah masuk resesi, ya, karena sudah 2 kali, ya, Bapak Ibu Saudara, minus Indonesia, dan kali yang kedua ini minus 5,32%. Jadi Indonesia yang saya dan saudara tinggal ini sedang menghadapi resesi. Memang beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, Amerika juga sudah mengalami resesi. Nah, kalau kita masih ada sampai saat ini, saya percaya ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Dan saya percaya sebagai orang percaya, pagi ini saya ingin berbicara dengan judul jangan takut di masa krisis. Amin. Apapun situasi kehidupan kita, Tuhan mau supaya saya dan saudara menyadari bahwa kita tidak perlu takut. Nah, kisah yang atau ayat-ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, adalah situasi di mana Maria hidup pada satu zaman di mana Bapak Ibu Saudara, orang Israel sendiri sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Sehingga banyak orang Israel ketakutan dengan kehidupan mereka, masa depan mereka, karena pajaknya begitu tinggi, hidup begitu sulit. Tetapi yang luar biasa, Alkitab mengatakan bahwa malaikat datang kepada Maria, seorang gadis yang sederhana, datang dan menyatakan hal-hal yang luar biasa tentang kehidupannya. Dan saya percaya pesan Tuhan kepada Maria itu juga adalah pesan Tuhan bagi kita. Amin. Karena itu kita tidak perlu takut. Ya, saudara, memang COVID-19 ini seperti musuh kita yang tidak kelihatan. Ya, memang tidak kelihatan. Ya, saya tidak tahu, dan saudara juga tidak tahu apakah saya bawa COVID-19 pagi ini. Ya kan, tak kelihatan. Saudara juga datang pagi ini kan tidak tahu saudara bawa COVID-19 atau tidak. Kita sedang menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau engkau dan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, engkau tidak perlu takut. Amin. Karena Tuhan akan menyertai kita. Nah, saya tidak mengatakan tidak perlu takut kemudian kita menolak semua protokol kesehatan. Saudara harus cuci tangan, saudara harus pakai masker, saudara harus makan yang untuk jaga kesehatan supaya imun tubuh saudara kuat. Itu semua bagian tanggung jawab kita. Tetapi dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan mau supaya kita tidak takut. Amin. Karena kita percaya kalau kita berjalan dengan Dia, Dia akan melindungi kita. Nah, tetapi kita tidak boleh mencobai Dia. Kita harus jaga, berhati-hati. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, pandemi atau wabah ini bukan sesuatu yang baru. Ya, kita sudah bertahun-tahun, ya, sejarah dunia mencatat ada banyak sekali pandemi terjadi di dunia. Nah, saya pernah membaca satu kisah tentang berapa puluh tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, pernah terjadi apa yang disebut dengan pandemi tipes, ya, yang cukup terkenal. Kalau tidak salah ada jutaan orang meninggal di dunia. Zaman itu ilmu kesehatan belum semaju sekarang, ya. Jadi tipes saja itu sangat-sangat membunuh banyak orang. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ada kesaksian yang luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan. Nah, karena wabah tipes itu merajalela, karena bakteri tipes begitu cepat, orang-orang menjadi ketakutan sehingga banyak orang yang sudah sekarat tidak bisa ditolong karena semua orang takut. Nah, ada seorang hamba Tuhan, dia seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, dalam situasi seperti ini, apakah saya juga harus hidup dalam ketakutan atau saya harus melakukan sesuatu? Dan dia berdoa sungguh-sungguh, dan Tuhan meyakinkan dia bahwa Tuhan memproteksi dia, Tuhan menjaga dia, Tuhan melindungi dia. Dan dia keluar, saudara-saudara, dan dia mulai menolong orang-orang yang menjadi korban dari wabah tipes pada waktu itu. Dan saudara-saudara, orang menjadi ketakutan. Bahkan wartawan datang dan bertanya, Pak, wah ini berbahaya sekali, Bapak tidak takut?
Dia berkata, saya sudah berdoa dan Tuhan meyakinkan saya bahwa Tuhan melindungi saya, Tuhan memproteksi saya. Ya. Dan kemudian dia bilang, boleh kita lakukan semacam uji coba. Dan mereka mengambil air liur dari orang yang kena tipes, dan di dalamnya ada begitu banyak ribuan bakteri tipes, saudara. Dan dia taruh di tangannya, dan mereka menggunakan mikroskop dan coba untuk melihat. Ya, waktu mau ditaruh itu ada begitu banyak bakteri bergerak. Tapi yang luar biasa, waktu kena kepada tangan hamba Tuhan ini yang bernama John Luke, yang ada di dalam buku, dia waktu kena di tangannya, bakteri-bakteri itu mati. Ya. Nah, saya tidak mengatakan saudara mencobai Tuhan dengan pergi cari pasien COVID-19, taruh di tangan air liur dan sebagainya atau lendingnya. Tidak. Tetapi saya mau katakan bahwa dalam situasi seperti ini pun sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut. Amin. Amin. Banyak yang tidak percaya. Amin. Amin. Karena Tuhan ada dengan saya dan saudara. Amin. Anugerahnya cukup bagi kita. Karena kita tidak perlu takut. Dia akan menolong saya dan saudara. Dia akan campur tangan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Ada banyak orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, hidup di dalam ketakutan dan kegelisahan. Tapi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan tetap kuat. Bahkan kehidupan kita terus menjadi berkat. Kehidupan kita terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan takut di masa krisis karena kasih karunia-Nya ada untukmu. Amin. Ya. Jangan takut di masa krisis karena kasih karunia-Nya ada untuk saya dan saudara. Di dalam ayat yang ke-28, Bapak Ibu Saudara, di situ malaikat datang kepada Maria. Di situ dikatakan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Di dalam ayat yang berikut lagi, Bapak Ibu Saudara, dia juga mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Maria, jangan takut karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat yang ke-30. Ada dua kali dikatakan supaya Maria tidak perlu takut karena ada kasih karunia Tuhan yang menyertai dia. Saya dan saudara ini hidup sampai saat ini saja hanya anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara bisa sampai usia sebegini, itu anugerah Tuhan. Karena sekarang mati bukan karena sakit, mati bukan karena tua, ya, mati bisa saja mendadak datang kepada kita, ya, bisa saja. Tetapi karena anugerah Tuhan, saya dan saudara bisa hidup sampai saat ini. Saya masih ada, saya tahu itu anugerah Tuhan. Saya sehat, saya tahu karena anugerah Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ dikatakan malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, ayat 28, "Salam engkau yang diberkati Tuhan, secara istimewa Tuhan menyertai engkau." Engkau diberkati Tuhan secara istimewa. Amin. Saya dan saudara ini ada di bawah berkat, bukan di bawah kutuk. Amin. Ya, karena kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita semua, saya dan saudara ini hidup di bawah berkat, bukan lagi di bawah kutuk. Karena iman kita kepada Tuhan. Sehingga saya dan saudara adalah orang-orang yang dikaruniai, diberkati secara khusus. Bahkan kata Bapak Ibu Saudara yang dipakai untuk
dikaruniai di dalam ayat yang ke-28. Di dalam bahasa Yunani itu adalah karito. Karito itu waktu saya teliti itu sama dengan kata karis. Karunia, anugerah yang berlimpah, yang tua. Jadi nama gereja saudara GPPK Karis itu adalah satu nama yang luar biasa. Nama yang diberi anugerah. Nah, arti dari kata itu adalah mengaruniakan. Kata karito itu adalah mengaruniakan secara berkelimpahan. Amin. Dan di dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak perlu takut karena kasih karunia-Nya berlimpah dalam hidup kita. Iya. Dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun, anugerah Tuhan ada buat saya dan saudara. Karena itu kita tidak perlu takut. Jalani hidup ini. Ada banyak hamba Tuhan. Tadi pagi sempat saya lihat satu video mengatakan bahwa ada waktu yang cukup lama yang akan kita lewati. Ada macam-macam penglihatan dan sebagainya, dan kita tidak tergantung dengan itu. Tapi bagi saya yang paling penting adalah kita tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kasih karunia-Nya ada bagi saya dan saudara. Anugerah. Ya, kalau kita bicara tentang anugerah, adalah pemberian cuma-cuma. Kita yang tidak layak, tapi diberi kelayakan untuk menerima anugerah. Kita yang tidak pantas, kita yang berdosa, kita yang patut dihukum, diberi anugerah. Maria pun mendapatkan kunjungan malaikat dan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Itu pun pemberian cuma-cuma. Bukan karena Maria begitu sempurna di antara semua gadis yang ada di Israel pada waktu itu. Enggak. Tapi itulah anugerah. Dan saya percaya pagi ini saya bisa khotbah di depan saudara. Saudara juga diberi anugerah pagi ini. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang percaya mereka memiliki anugerah dari Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam situasi seperti ini anugerah Tuhan ada. Ya. Waktu saya menulis khotbah ini, Tuhan membawa pikiran saya kepada Yohanes pasal 2, di mana kisah perkawinan di Kana. Kita semua hafal kisah itu. Nah, orang-orang Yahudi biasanya menyiapkan perkawinan itu lama. Persiapannya sekitar 7 tahun untuk menyiapkan satu perkawinan. Ya, sehingga mereka betul-betul sudah siap untuk perkawinan. Ya. Dan Alkitab mengatakan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa dalam kisah itu mereka kehabisan anggur. Ini juga adalah gambaran daripada dunia. Usaha itu baik, kerja keras itu perlu, ya. Tetapi dengan kekuatan kita semua, ada waktu di mana Tuhan bisa membuat itu semua tidak berarti, tidak cukup. Hanya anugerah Tuhan. Dan dalam kisah itu kita baca bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Ada 6 tempayan, ya, air untuk cuci kaki sebenarnya untuk tamu-tamu yang datang ke pesta itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan Bapak Ibu saudara, kemudian dia mengubahnya. Di dalam buku tafsiran William Barclay dikatakan itu adalah gambaran dari kasih karunia. Ya, anggur bagi orang Yahudi itu adalah lambang sukacita. Tapi ini anggur yang tidak difermentasi, ya, anggur manis, bukan yang memabukkan. Jangan salah mengerti. Orang-orang suka minum mabuk bilang bahwa itu Yesus saja mengubah air jadi anggur. Saudara salah mengerti. Itu anggur manis. Anggur manis bagi orang Yahudi itu adalah lambang sukacita, ya, kesukaan, dan itu adalah lambang dari kasih karunia. 6 tempayan coba dihitung oleh orang dengan ukuran dalam penelitian, ya. Tempayan pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dijumlahkan itu ada 720 liter anggur. Dan di dalam buku tafsiran William Barclay dikatakan tidak pernah ada satu pesta bisa menghabiskan anggur 720 liter. Itu adalah gambaran anugerah. Saudara mau gagal, jatuh bangun di dalam Tuhan,
saudara tetap datang kepada Tuhan, anugerah Tuhan masih cukup bagi engkau. Amin. Waktu engkau kembali kepada Dia, engkau berseru kepada Dia, anugerahnya cukup bagi engkau. Ya. Situasi boleh sulit karena COVID-19, ekonomi, pekerjaan, tetapi saya percaya kalau kita mengandalkan anugerah Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kasih karunia cukup bagi engkau. Ya, saya sendiri sangat diberkati dengan Pak Sugiarto, dengan nama Indonesia, tapi kita sering panggil Ko Acong. Ya, terbukanya semua bisnis mengalami kesulitan, tapi beliau di Allianz, beliau luar biasa. Ya, mendapatkan juara, ya, beberapa kali mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, saya mau berkata, saudara pun demikian. Ya, saya tidak perlu mengambil contoh orang lain. Ya, saya sempat mengembalakan sidang jemaat perintisan juga di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara dari tahun 2010 sampai 2009. Saya keluar dari sana, balik ke Ambon dan tidak menjadi gembala. Ya, dulu saya juga dosen, ya, tetapi karena baru balik ke Manado belum jadi dosen full, masih part-time, ya, mengajar. Hanya mata kuliah yang diberikan saya mengajar. Secara manusia juga kami mengalami kesulitan. Namanya hidup ini kan perlu uang, ya. Tapi saya mau bilang kepada saudara, saya dari tahun lalu, bahkan hampir 2 tahun, Tuhan yang memelihara kami. Selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan Tuhan, ya. Selalu ada jalan keluar. Yang penting kita mau usaha, kita mau kerja, kita mau melakukan bagian kita. Anugerahnya cukup bagi kita. Ya. Karena kalau kita kembali kepada kisah perkawinan di Kana, pemimpin pesta itu berkata, engkau menyediakan anggur yang terbaik sampai sekarang. Artinya dunia boleh berubah, dunia boleh mengecewakan, dunia boleh menakutkan, tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, anugerahnya cukup bagi engkau. Amin. Amin. Kasih karunia cukup bagi saya dan saudara, sehingga kita akan lewati kehidupan ini, kita akan lihat banyak mujizat dan kita sadar Tuhan, ini anugerah Tuhan. Ini semua hanya anugerah Tuhan. Karena itu Allah, karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan takut menghadapi krisis, karena Yesus ada untukmu. Di dalam ayat yang ke-31, malaikat itu minta supaya anak itu akan diberi nama Yesus. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, pada zaman Yesus saja nama Yesus itu bukan satu nama yang spesial, ya. Karena kita tahu di Alkitab pun ada Pak Yesus, ya. Ada banyak orang bernama Yesus pada zaman itu, ya. Di zaman sekarang juga banyak orang. Pemain bola Spanyol, Jesus Navas. Di Amerika Latin itu kebanyakan orang punya nama Yesus. Ya, seperti dengan saudara kita Muslim, ya banyak nama Muhammad, ya karena nama idola. Nah, zaman itu dan juga sampai sekarang orang memberi nama Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa nama Yesus itu spesial? Karena ada sesuatu pribadi yang luar biasa di balik nama itu. Ya. Ada pribadi yang dasar di balik nama Yesus. Bukan sekedar nama, tetapi ada satu pribadi yang luar biasa di dalam nama itu. Ya. Saya coba untuk meneliti Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani itu Yesus itu berasal dari kata Yehosua. Ya. Nah, Yehosua itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
itu yang pada sebenarnya Bapak Ibu Saudara kata terdiri dari dua kata, yaitu Yeho dengan Yeha. Yaha, Yasha. Yeho dengan Yasya. Ada dua kata ini. Nah, Yeho Bapak Ibu Saudara itu mempunyai arti yang luar biasa, karena dari kata itu muncullah apa yang disebut dengan tetragramaton, ya, atau huruf vokal, huruf konsonan, ya, konsonan YHWH atau Yehovah, ya. Nah, itu mempunyai arti yang luar biasa. Dia tidak sekedar nama Allah, ya, tetapi dia mempunyai pengertian yang luar biasa, YHWH itu, ya. Nah, saya melihat dalam satu artikel dia mengatakan bahwa YHWH itu mempunyai arti aku ada bersama dengan engkau, ya. Sedangkan kata kata Yasya itu Bapak Ibu Saudara mempunyai pengertian untuk menolong, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi Yesus ini mempunyai pengertian, Bapak Ibu Saudara, dia datang, nama itu, nama yang dibaliknya adalah Allah sendiri, datang untuk menolong saya dan saudara. Amin. Karena itu kita tidak perlu takut. Kita tidak berjalan sendiri di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan ini. Kita berjalan bersama Tuhan. Dia ada untuk kita. Yohanes mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Kata diam di antara kita juga Bapak Ibu Saudara mempunyai arti membangun kemah di antara kita. Itu ada gambaran dari Perjanjian Lama. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, dibangunlah kemah suci. Allah ada di tengah-tengah umatnya. Kita juga kenal nama yang lain, Immanuel, yaitu Allah ada bersama-sama dengan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya waktu duduk tadi, dan sebenarnya dari tadi pagi waktu menulis-nulis, waktu saya tidak tahu waktu pemilihan saudara mendukung siapa, tapi saya tergolong orang yang mendukung Jokowi, ya. Dan waktu Jokowi jadi presiden, ada harapan yang besar buat kita, untuk Indonesia akan menjadi negara yang maju, luar biasa. Tetapi COVID melanda dunia termasuk Indonesia, dan ekonomi mengalami kocak-kacir. Ditambah dengan beberapa waktu ini saudara-saudara situasi juga menjadi sedikit rawan, mungkin khusus di Jakarta, ya. Dan Bapak Ibu saudara, sepertinya orang, bahkan saya melihat ada pengamat politik yang mengatakan bahwa Jokowi akan hancur. Jokowi akan jadi seperti Soeharto jatuh pada 98 karena ada Bang Toyib yang pulang, ya. Nah, sepertinya tidak ada jalan, ya. Semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah serba salah. Tapi saudara ikut berita beberapa waktu yang lalu, ya, Kopassus keluar dan mulai pawai, ya, dan semua menjadi sunyi, tidak banyak bicara. Kenapa? Mungkin saudara pernah baca Jokowi selalu diejek dengan nama Jokodok. Itu kan penghinaan, tapi orangnya tenang. Mungkin Jokowi secara pribadi tidak ada apa-apa, tapi gambarannya hampir sama. Di balik Jokowi ini ada bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Ada otoritas yang besar yang dipercayakan oleh bangsa ini, sehingga siapapun sebenarnya tidak bisa mengganggu bangsa ini, ya. Jokowi orangnya tenang, santai, tetapi ada kuasa. Nah, saya dan saudara juga mungkin seperti itu, ya. Semua masalah di sekitar kita seperti begitu besar, menakutkan. Tapi jangan takut, ada Tuhan yang besar ada bersama dengan engkau. Ada Yesus
yang ada untuk menolong kita ada di sana. Ada Yesus yang ada di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu untuk menolong engkau. Dia datang untuk itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hadapi hidup ini dengan keyakinan bahwa kita tidak perlu takut karena Yesus ada dengan saya. Amin. Coba tepuk dada saudara, jangan takut karena Yesus ada di mana. Jangan takut karena dia ada. Kalau dia ada, artinya kita siap untuk mengalami mujizat. Amin. Ya, saya berharap jangan COVID-19 kemudian ibadah kita kurangi. Jangan, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara di rumah pun, saudara terus bangun hubungan, keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan izinkan ini untuk kita kembali cari Tuhan sungguh-sungguh. Pendeta jemaat semua, ya, lebih sungguh-sungguh. Saya berani berkata, saya sendiri perlu bertobat dengan COVID ini. Kenapa? Karena dulu saya sering khotbah, hanya bukan Alkitab untuk khotbah. Cari khotbah maksudnya. Ya. Tapi dengan COVID ini bertobat. Ya, saya harus ambil komitmen 1 hari 1 jam baca Alkitab. Ya, daripada nonton film Korea 5 jam, 6 jam. Amin. 1 jam. Ya. Karena saya tahu kebanyakan ibu-ibu COVID ini hampir semua seri Korea habis. Ya. Enggak dosa, cuman apakah engkau memberi waktu yang lebih banyak buat Tuhan? Biarkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup engkau, membangun keintiman dengan Dia. Karena kalau engkau dekat dengan Dia, engkau tidak perlu takut. Karena kehadiran Tuhan adalah kehadiran mujizat. Amin. Kehadiran Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Baru, di situ dengan jelas waktu Yesus berjalan di tengah dunia, dia ketemu dengan setiap masalah, dia menolong, dia lakukan mujizat, dia lakukan hal-hal yang dahsyat. Karena dia adalah Allah, dia adalah Yehova itu sendiri yang sudah ada bersama-sama untuk engkau, ada untuk menolong engkau. Saya akan mengakhiri dengan satu cerita yang cukup lama, Bapak Ibu Saudara. Satu kejadian nyata di Amerika. Menjelang Natal seperti begini, ada satu keluarga, hanya seorang ibu saja, suaminya sudah meninggal, dia anak Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan dia punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Dan menjelang Natal, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak punya uang sepeser pun. Dan dia berdoa kepada Tuhan, dia cari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada dia, pergilah ke supermarket yang paling besar di kota itu. Dan dia pergi. Dia berharap waktu dia pergi ketemu orang baik menolong. Dan sampai di supermarket tidak terjadi apa-apa. Dan dia sampai di sana, Tuhan bilang, ambil troli yang paling besar. Dia bilang, Tuhan, jangan bikin malu saya. Tuhan bilang, ambil, isi untuk 3 bulan belanja. Dan dia isi untuk 3 bulan. Troli yang besar sekali. Dan kemudian dia bilang, Tuhan, selanjutnya apa? Antri di kasa. Dan dia antri. Ya. Dia bilang, Tuhan, dan banyak orang mulai antri di belakang dia. Karena banyak orang belanja. Menjelang Natal jadi banyak orang belanja. Dia ketakutan, dia keringat ini. Dia bilang, Tuhan, jangan bikin malu saya. Saya akan jadi berita di kota ini. Lalu terus jalan dengan iman. Dan kasih mulai menghitung belanjaannya. Dia makin gelisah karena barang-barang mulai dikeluarkan dari troli dan dihitung. Ini untuk 3 bulan banyak sekali. Dan begitu barang selesai, mendadak ada pengumuman. Hari ini ulang tahun supermarket ini yang ke-7. Dan ibu yang ada di kasa nomor 7
semua belanjaannya hari ini gratis. Saudara, nah saya tidak menyuruh saudara supermarket. Saya mau katakan itu pengalaman pribadi tiap orang. Ya, saudara ambil di hypermart dan kemudian saudara ambil untuk 10 bulan. Saudara ditangkap polisi. Ya. Tapi saya mau katakan Allah masih ada sampai saat ini. Dia ada dengan kita. Yang penting engkau sungguh-sungguh. Kasih karunia-Nya cukup bagi engkau. Engkau tidak pernah bisa menghabiskan kasih karunia. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya gagal, saya jatuh dalam dosa. Saya mau katakan bangkit datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Anugerahnya cukup. Karena Dia Allah yang baik. Hari pagi kita tidak perlu takut. Karena Dia ada